sekarang kita lagi mau nonton video program terbaru Asumsi, yaitu cerita tentang penambangan sumur minyak ilegal di Sumatera Selatan. Ayo Ji, nonton. Awalnya tuh gue dapet info dulu, Mbak. Ketika informan gue bilang, Ji, di Palembang masih ada nih penambangan sumur minyak ilegal gitu. Yeah. Mereka bilang sebenarnya mereka ingin mencari solusi kepada pemerintah. Jadi mereka semuanya aware kalau ini tuh ilegal. Iya, mereka mengakui bahwa mereka ilegal karena mereka juga nyadar bahwa yang kerjakan ini nggak berizin gitu. Jaraknya sih 4 jam dari Palembang gitu. Waktu kita ke daerah sana itu memang jalannya itu lumayan masuk-masuk. Ngelewatin hutan sawit, hutan karet, segala macam. Dan awal kita datang ke situ ketemu warganya, mereka nggak langsung terbuka ya kan? Iya. Kita butuh pendekatan khusus, ya. Walaupun dengan ada si informan ini, kan karena kenalan dulu sama produsernya dan segala macam ya kan. Tapi kita juga nanti bakal menjaga identitas Bapak sebagai narasumber kita. Benar. Mulai nambang tradisional dengan menggunakan manual, istilahnya rek-rek manual ini dengan itu dimulai tahun 2016, 2017 sampai sekarang. Manual. Jadi kita jelaskan dari proses penarikan minyak dari sumur. Pertama kita gunakan motor sebagai alat polot atau istilah bahasa sini, bahasa daerahnya alat polot ya. Kita uraikan alat-alat polot ini berproses dari motor. Jadi yang kedua, sudah motor kita harus punya roll. Lebar roll sesuai dengan kebutuhan tali, dengan kedalaman sumur. Ini kan bisa, ini berapa, ini 70 cm kan, lebarnya kan. Nah, yang ketiga tali. Tali ini yang digunakan tali tambang. Tali tambang ini sesuai dengan kebutuhan sumur. Kalau sumur ini sekarang dengan kedalaman 250 berarti satu roll, 250 meter. Lihat di situ, adik-adik lihat itu ada katrol namanya kan, untuk pengantar tali. Di atas juga punya kan. Udah itu ada alat timba. Ada yang pipa kalvanis 2 inci, ada yang 3 inci yang digunakan. Modal berapa tuh, Pak? Modal tergantung kedalaman sumur. Dengan biaya operasional rata-rata untuk bangun satu unit sumur itu 120 juta sampai 150, satu untuk kedalaman 300 meter itu. Jadi relatif lah untuk angka itu sesuai dengan kedalaman. Karena semakin dalam semakin banyak pipa yang digunakan, semakin mahal biaya biaya alat pengeboran itu lebih mahal. Ini Bapak lahan punya sendiri, Pak? Kalau lahan punya kita. Kalau di Jawa itu kan kayak satu rumah itu kayak punya kandang kambing gitu kan, satu rumah gitu. Kalau di sana uniknya satu rumah ini punya sumur ilegal gitu, penambangan sendiri. Okay. Dan itu mereka uang sendiri atau mereka ada investornya? Mereka uang sendiri, tapi uangnya uang patungan, Mbak. Jadi satu warga. Sumur ini warga, satu sumur ini mereka bisa patungan 5 orang gitu. Tergantung si orang ini punya duit berapa. Pernah gitu ngebor tiba-tiba nggak ada gitu? Sering kali, bukan nggak ada. Sering itu. Kemudian yang keluar hangus. Kalau bisa diperkecil
pipanya dicabut kembali. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah kubur di sana pipanya. Cara taunya, wah ini kira-kira, oh kayaknya di sini ada minyak nih. Cara taunya gimana sih Pak? Itu sebenarnya tinggal gimana keyakinan. Satu keyakinan diri, keyakinan kawan-kawan, keyakinan kelompok disepakati di titik ini ibaratnya kan. Nah, dan yang sangat mendukung keyakinan tersebut bahwa itu ada, karena faktor keluang ini adalah ladang minyak. Jadi diyakini di bawah keluang ini berarti minyak. Tinggal di mana? Nah, jadi kita bertaruh memang, tapi kasarnya ada tempatnya. Keluang ini tempat pertaruhan untuk minyak karena di bawahnya memang minyak. Ladang minyak dari zaman Belanda. Kalau Bapak sendiri punya sendiri apa punya kelompok Pak? Dulunya punya kelompok, masih sangat pengeboran punya kelompok. Seiring dengan mungkin produksi sudah menipis, mungkin ya saya ganti kan. Jadi sekarang sudah punya kita sendiri. Ada berapa sumur yang Bapak punya sekarang? Ada 3, satunya udah ditutup. Ini penampungan, jadi minyak dari sana, dia kita tampung di namanya bak sealer. Bak sealer ini bak penampungan minyak. Jadi di bak inilah minyak kita terpisah. Ada airnya, nanti ada minyaknya. Kita lihat kan? Jadi kalau dia di atas ini ini minyak. Jadi kan sifatnya minyak dengan air tidak mau menyatu. Air posisinya BD-nya, berat jenisnya kan lebih berat. Maka posisi air di bawah. Nah, kita lihat kan air yang keluar kalau kita ambil. Ini kan air. Nah kan minyak lagi kan? Minyaknya banyak nih Pak? Minyak di sumur ini 1 drum per 1 hari. Sudah dari proses dari sini kan, dari sini dimasukkan ke drum tampung. Jadi minyak dari situ kita tampung di sini. Ini minyaknya. Oh, udah penuh nih Pak ya semuanya? Udah. Ada berapa? Ada 10. 10 drum? 10 drum yang udah penuh. Berarti kalau 10 drum ini siap jual, Bapak dapat berapa tuh Pak? Ya sesuai dengan harga pasar. Kalau harga pasarnya sedang 800, berarti kita 1 kali jual itu dapat nominal kan 8 juta. Berarti 1 drum ada berapa liter itu Pak kira-kira? 210 sama 200, ada yang 210 kan. Ini kualitas minyak yang di sekitar rumah kita ini, termasuk yang dari situ yang kita tampung di sini kan ya udah di dalam drum. Ini kualitas minyak kelas 1 ini namanya. Untuk di pasaran-pasaran penyulingan istilahnya ini kualitas minyak kelas 1 kan. Dari kandungan bensinnya ini kan katanya kita bisa cuci tangan. Boleh saya pegang Pak? Boleh. Baunya menyerupai bensin ya Pak? Iya. Nah dia kan sudah bisa kita cuci tangan. Ada yang bilang ini minyak cuci tangan katanya. Dan perbedaannya sangat dekat dengan minyak yang benar-benar bagus sama yang enggak ya kan? Iya. Misalkan di sini minyaknya bagus, kita ke belakang situ tuh bisa jadi minyaknya udah jelek. Padahal jaraknya Tapi dekat. jarak sangat dekat. Jadi itu keyakinan aja minyaknya bagus di mana gitu. Nah minyaknya beda. Minyak yang begini aku nggak mau disuruh pegang, kotor. Lebih hitam ya Pak ini? Dia hitam, kandungan solarnya tinggi. Yuk lihat di sini di dalam drumnya. Beda sumur, beda minyak, kadang-kadang ada yang sama, tapi ini untuk di areal ini rata-rata minyaknya begini. Kandungan yang keluar itu lebih banyak kandungan solar. Dia enggak punya kandungan bensin ini. Musi Banyuasin ini ada 5 kecamatan yang sebenarnya masyarakatnya ada masyarakat mengelola ini. Di samping mata-mata pencarian yang lain. Pak itu Bapak ngerokok nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, minyak ini agak berani kita. Berapa lubang sumur Bang sini Bang? Sekitar 5 lah yang aku nih. Kalau ada sekitar 30 ya. Kalau yang sampai seberang ada. Kalau ini berapa meter lubangnya Bang? Berapa meter lubangnya ini? Dalam mana? Dalamnya iya. 100. 90. Ya ini beda deh. 90 udah ada minyaknya itu? Udah. Minyak ini tebal. Minyak kental ini kedalaman 90-an.
Kalau dalam tak katip di sini. Sampai 300-an tak katip. Udah dicoba 5 lubang. Kolam ini kolam pembuangan limbah. Oh, itu limbah semua berarti? Limbah ya, limbah dari namanya limbah pengeboran kita. Apa aja yang lumpur kah, mungkin sisa-sisa minyak kan. Jadi kita harus jaga lingkungan. Lingkungan hidup itu harus kita jaga kan. Dengan demikian limbahnya di sini, kalaupun yang air yang ini kan di sini kan ada sailor yang dari bawah itu mungkin kan larinya ke sungai itu sudah air deh. Walaupun bagaimana lingkungan kita harus kita jaga. Yang gue lihat nih, kalau di daerah kita kan kalau got itu kan ya air, atau limbah rumah tangga yang deterjen segala macam. Kalau di sini tuh gotnya itu ya isinya minyak. Jadi teksturnya tuh kayak lumpur gitu, kayak lumpur dan ada tekstur minyaknya dan lumpur-lumpur minyaknya gitu. Itu gimana proses pengolahannya? Kan itu kan yang disedot minyak mentah tuh, jadi tidak bisa langsung dijual ke masyarakat umum gitu ya. Jadi harus dijual ke orang yang ngolahnya lagi gitu. Yang mentah itu dia ada kolam penampungan, minyak mentah diambil, masukin drum, nanti ada yang ngambil untuk dibawa ke penyulingan namanya. Dan itu jaraknya sekitar 2 kiloan dari rumah warga karena memang polusi asapnya itu sangat tinggi ya. Kita berada di tempat penyulingan ini. Mau lihat ini tungku-tungku tradisional penyulingan masyarakat. Minyak mentahnya jadi apa aja? Jadi 3. Jadi ada premium, kerosin, solar. Minyak mentah dimasukkan ke tungku ini, proses awal. Sudah masuk ke tungku itu, lalu dihidupkan ini, blower. Blower ini dihidupkan ya. Dihidupkan apinya di bawah. Udah seperti kita masak ini, masak air gitu. Tapi keluar produksinya bukan di sini, malah di sana. Keluar minyaknya di sana. Jadi minyak itu melalui air pendingin ini dulu. Sejenis air ini sejenis radiator. Radiator gitu kalau di mobil itu kan Pak. Lewat radiator ini ya, air pendingin ini ada pipa-pipa supaya minyak itu udah jatuh ke sana dalam kondisi sudah dingin. Berapa lama prosesnya, Pak? Berapa lama Pak ini satu kalau tungku ini? 10 jam lah. 10 jam. Lama itu nunggu tetesan-tetesan itu. Ya kayak air nira itu kelihatan di situ nanti. Ini yang sedang keluar premium bensin. Udah habis ini nanti keluar lagi dia. Periode keduanya begitu. Tahap keduanya. Ini premium ini? Premium. Pertalite nggak bisa ya? Nggak bisa. Pertalite kan sudah ada pengolahan. Jadi ini kan sifatnya manual. Bang, ini bisa langsung dipakai, Bang? Ya bisa langsung dipakai, bisa langsung dimasukkan motor, bisa hidup. Mobil bisa, kalau mobil injeksi meragukan kan. Cuman kalau mobil bukan injeksi, ya bisa langsung dipakai. Solarnya bisa langsung dipakai, mobil Sumil itu pakai inilah solar inilah. Kali masak tuh berapa dirigen itu, Bang? 39 drum. Resikonya ini cuman kita awas hati-hati dengan api kan. Yang kita kelola ini kan soal bahaya kan. Itu ketika kalau di lapangan, itu kan nggak pengamanannya kayaknya ya seadanya gitu kan. Karena kan ya ini penambangan yang ilegal gitu. Gimana lo ketika di lapangan melihat situasi itu? Gila sih, maksudnya dalam arti gila tuh seberani itu warga situ kan. Karena Ngerokok, tadi gue nggak pada ngerokok. iya, mereka Lo ngerokok nggak di sana? Karena mereka ngerokok dan gue orang perokok. Dan gue nanya mereka kan, Pak aman gak nih buat ngerokok di sini? Aman Mas. Si aman. Tapi nyulut rokoknya agak jauhan, Oh, oke. gitu, Ketika baik. udah kebakar, baru kita ngerokok di dekat-dekat situ nggak apa-apa. Itu kenapa jauh dari pemukiman warga, Pak? Ya soalnya kalau dekat-dekat perumahan tak boleh lah. Ya polusi udara, ampasnya Asap. baik minyak itu katanya. Oli. Ya. Udah nggak bisa kepake ya? Ya tidak bisa dipakai itu. Pernah takut gak sih Bang kerja kayak gini Bang? Ya takut. Cuman yang namanya menyangkut masalah perut tak kata yang takut. Ya tinggal hati-hati lah dengan api.
Sebulan bisa dapat berapa kalau Bang nih penghasilan? Kecil lah, paling 2 juta. Soalnya masak ini tidak terus, minyaknya kan tidak mesti terus. Nunggu cukup, nunggu ada. Biasanya habis dari sini terus minyaknya kemana Pak? Nah itu bermacam-macam arah itu, tinggal bagaimana nego mereka ini ke mana, ke Palembang, ada yang mungkin ada yang negonya ke Jambi, mungkin ke Jambi gitu kan, tinggal mereka-mereka yang ini. Memang di sini pertaruhannya, aku bilang itu tinggi antara impian dengan taruhannya itu tinggi sekali itu di minyak ini. Kalau kita mau jujur, kalau ini ditutup, otomatis perekonomian down. Mulai corona aja itu pasar mingguan pun sudah sepi. Jadi akan berarti ketergantungan kan cukup tinggi kan di sini. Kalau menurut kita ya jelas ilegal. Kenapa? Perizinan enggak ada, ini enggak ada. Sekarang pemerintah mau narik juga mungkin pajak dari kita, regulasinya enggak ada. Karena minyak bukan punya daerah dong. Minyak bukan punya bupati, bukan punya gubernur. Masyarakat itu sebenarnya mau. Oke, untuk 1 drum ibaratnya ribu lah, berapa ribu lah yang dihitung. Bayar kamu ke bank, kami bayar, kami siap. Katanya mungkin masyarakat enggak mau bayar pajak. Bukan enggak mau, bayar kemana sekarang? Oke, kami bayar sekarang pajak minyak. Bayar kemana? Anda mungkin kepala desa kami atau lurah bisa keluar. Kan udah keluar regulasi kita. Kadang-kadang di samping pertimbangan ada pembenaran. Apakah memang dari pemerintah daerah tidak ada larangan apa gimana? Bukan tidak ada larang, mereka melarang dan menghimbau. Tapi di sisi lain masyarakat di desa ekonomi, lapangan kerja lain tidak ada. Ada pun sulit, tidak mencukupi dengan mungkin yang kerja di tambang sekarang ratusan orang mungkin. Kalau bicara memang adek tidak bicara persoalan legal, disinilah mungkin bukan adanya pembiaran, mungkin ada yang bilang pemerintah di sini membiarkan masyarakat yang bekerja ilegal. Tidak. Sebenarnya pemerintah itu memberikan wisdom. Adek mungkin ingat itu apa wisdom? Kearifan. Jadi walaupun masyarakat ini mengerjakan dalam kondisi ilegal, ya, dalam kondisi ilegal, tapi disitulah wisdom yang pemerintah kabupaten, kebijakan yang arif dari pemerintah kan, untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa yang dilakukan oleh warganya. Walaupun sisi hukumnya ini ilegal, tapi penciptaan lapangan kerja sendiri dengan segala risiko. Deminya tadi, demi ini. Belum tentu demi Fortune, demi Pajero, demi ini dulu, demi perut dulu. Tapi masyarakat menekuni ini untuk kehidupan. Kasarnya, bahasa kasarnya, masyarakat kerja di sini, untuk di sini, ya, dengan kearifan kami sendiri, di bumi kita sendiri, ya, bukan untuk ekspor.